Wow banget, 1,5 juta doang, layarnya Full HD+, udah Helio G99, storage 256 GB udah UFS, tapi gua nggak rekomen beli. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Yang gue pegang ini Inoi A75 Elegance, HP keluaran tahun lalu. Yang sekarang tuh harganya cuci gudang. Waktu gue beli ya, harganya cuma 1,5 juta aja, tapi speknya mantep gila. Dapat spek kelas harga 3 jutaan. Lo bisa cek ya, link di deskripsi video buat di HP ini di mana. Tapi gue nggak rekomen beli sih. Kalau untuk desain dan build quality, cakep sih. Cover bodinya emang masih dari bahan polikarbonat ya, bahan plastik dengan desain unibody. Dimana cover belakang dan bumper kamera tuh satu kesatuan, bukan tempelan. Kalau untuk frame bodinya juga dari bahan polikarbonat, tapi pertemuan antara frame dengan cover belakang tuh dibikin bersudut banget. Jadi pada saat kita genggam kayak gini tuh berasa bersudut banget, berasa tajam di genggaman. Di sisi kanan HP-nya ada tombol volume dan tombol power, di mana tombol power itu beda warna ya, dan jadi satu sama sensor sidik jari. Sisi atasnya polos, nggak ada apa-apa, dan kalau lihat sisi bawahnya kita bisa temuin port audio, ada lubang mic, ada port charger, dan juga speaker. Nah, kalau untuk slot kartu ada di sisi kiri dan udah triple slot. Jadi kalau seandainya nanti ya, lo beli yang 256 GB ini atau yang 512 GB sekalian gitu, tapi ternyata masih berasa kurang, lo bisa pakai micro SD, tetap bisa dual SIM karena slotnya udah 3. Cuma sayangnya lagi kartunya ini nggak dikasih karet pelindung ya, dan emang ini HP nggak punya proteksi IP rating juga. Jadi jaga baik-baik HP ini ya, jangan sampai kesiram. Bahaya, bisa rusak nantinya. Ya, HP zaman now tuh minimal rata-rata udah IP64 ya, kegerimisan dikit, kehujanan aman. Kalau ini, jangan. Dan sementara untuk tampak depannya ya, nih gue kasih lihat tampak depannya. Tuh, udah kekinian ya, nggak dipangkas, nggak didiskon. Tampak depannya masih pakai layar pansol display dengan bezel yang udah lumayan ramping untuk kelas harga 1,5 jutaan. Ya kalau secara build quality ini udah termasuk oke sih, tapi bukan yang keren bagus banget gitu ya. Yang menurut gue build quality-nya tuh standar yang biasa aja, nggak sebagus Poco C81 Pro tuh berasa kokoh banget, terus sama Samsung A07 tuh berasa kokoh banget. Kalau ini ya biasa aja. Dan untuk kualitas layarnya masih pakai panel IPS dengan ukuran 6,78 inch, tapi udah Full HD Plus dan udah 120 Hz. Pokoknya layar standar HP kelas 3 juta saat inilah. Layarnya juga agak memanjang ya dengan rasio 20,5:9. Dan kualitas visualnya tuh di dalam ruangan enak dilihat, di bawah cahaya matahari langsung juga masih tetap kelihatan jelas. Dan selama gua tes ini layarnya aman lancar ya, lumayan responsif juga, bisa ngenalin hingga 10 sentuhan bersamaan. Nah, kalau kita ngomongin bagian audionya, bagian suaranya, ini HP tuh belum dituning sama kayak DTS, terus Dolby, dan lain sebagainya. HP ini tuh cuma punya settingan audio yang namanya bass loudness untuk maksimalan suara dan hi-fi mode untuk fidelity. Dan untuk speakernya sendiri, ini masih single mono di sisi bawah HP aja. Dimana kualitas suaranya ya pada saat gua tes dengan volume maksimal gitu, volume 100%, ya ini udah lumayan kencang dan detailnya dapet. Dan juga nggak berasa cempreng, tapi ya flat gitu aja sih karakter suaranya. Kayak gini suaranya. Dan kalau ngomongin performa, ini sih bagian yang paling diincar orang-orang untuk HP ini. Di kelas harga 1,5 juta, ini udah bikin enak banget buat main game. Dan in this economy, ini tuh udah mewah banget di kelas harganya. HP ini pakai chipset Helio G99 dengan 6 GB RAM. Dan storage-nya 256 GB udah UFS. Gue belinya 1,5 juta aja. Ada juga varian yang 8512 ya, yang harganya 1,8 jutaan aja. Ya gue akuin dengan chipset dan RAM yang lumayan gede, terus storage-nya juga UFS, pada saat dipakai buat harian ini aman nyaman. Buat main game juga menyenangkan. Di sini gue kasih lihat ya untuk main game Mobile Legends. HP ini bisa jalanin game dengan settingan grafis mentok rata kanan, di grafis ultra dan frame rate-nya mentok di high. Dan seperti yang lo lihat nih, stabil lancar di 60 fps selama main. Aman banget pokoknya kalau buat mabar. Enak banget buat push rank. Kalau buat main game PUBG Mobile udah bisa jalanin game dengan settingan grafis mulai dari smooth extreme, terus mentoknya di HDR Ultra. Dan yang lo lihat di layar ini, gue lagi main dengan settingan grafis smooth extreme dan lancar banget, stabil di 60 fps. Ya, paling turun-turunnya di 59 atau 58 fps. Dan buat lo yang biasa main pakai gyro, ini gyroscope-nya enak, responsif, dan lancar banget buat bidik musuh. Intinya kalau buat main game ini HP tuh ajib banget gue bilang. Untuk kelas harganya, ini udah bikin puas banget. Ya cuman sayang ya, menurut gue ini daya tahan baterainya berasa agak boros dibandingin HP-HP di kelas harga setara yang baterainya goceng aja juga. Waktu gue tes ya, pakai internet wifi dan di dalam ruangan buat scrolling TikTok sejam baterainya habis 8%. Dan buat main Mobile Legends sejam, baterainya tuh habisnya 19%.
Kenapa gue bilang agak boros ya? Karena merek lain dengan spesifikasi yang mirip-mirip pakai Helio G99 dan baterai 5000 mAh tuh banyak yang lebih irit dibandingkan ini. Ya tapi ini standar ngecasnya udah cepet banget sih untuk kelas harga HP di bawah 2 juta. HP ini untuk ngecasnya udah 33 watt. Ngecas selama 30 menit bisa keisi 64%. Dan dalam 1 jam udah keisi 98%. Cepet banget kan? Dan untuk bagian sensor, ini juga paling komplit di kelas harga di bawah 2 juta. Sensor NFC udah punya, jadi lo bisa cek saldo e-money pakai HP sendiri. Ya walaupun NFC-nya belum multifungsi ya, cuma bisa buat baca saldo e-money aja. Untuk keamanan, sensor sidik jari ada di sisi samping yang warna ungu ini ya, dan kerjanya cepet dan akurat baca jari. Untuk sensor dasar juga komplit. Sensor cahaya untuk cerahan layar otomatis bekerja dengan baik. Sensor magnetik buat kompas juga ada, dan sensor giroskopnya udah hardware, enak banget buat main game. Cuma sayangnya untuk sensor GPS-nya nih, waktu gue tes buat Google Map gitu ya, posisi kita itu agak sering bergeser-geser sendiri. Ya walaupun nggak jauh-jauh banget ya, posisinya bisa bergeser 10 meteran dari posisi kita yang asli. Dan sayangnya satu lagi, HP ini tuh udah nggak pernah dapat software update atau security update dari tahun kemarin. Ini HP masih pakai Android 14 aja. Padahal zaman sekarang tuh HP-HP terbaru udah keluar pakai Android 16. Ini ya gitu deh. Dan gue cek ya, security update sendiri tuh terakhir di bulan September 2025. Ya ini sih yang bikin gua nggak rekomen buat beli HP ini. Karena sekarang tuh banyak banget kejahatan cyber yang HP kena virus lah. Jadi kalau misalkan security update-nya nggak di-update-update, ya bahaya juga kan. Dan satu lagi juga karena HP Inoi ini mereknya tuh mengundurkan diri dari Indonesia sejak akhir tahun kemarin. Makanya sekarang dijual cuci gudang. Ya jadi gua nggak tahu nih, tahun depan tuh bakalan masih ada apa nggak service centernya. Kalau tahun ini sih masih ada ya. Dan juga HP ini belum punya fitur AI sama sekali. Paling ada cuma Gemini, itu pun kita mesti install sendiri dari Google Play Store. Kalau untuk special fitur, dia punya application bar ya, buat memudahkan kita untuk akses aplikasi dan fitur secara cepat dengan cara swipe layar aja dari samping kayak gini. Terus juga masih nyediain fitur clone apps ya, buat menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Ada juga fitur yang namanya Action Pop, yang mirip-mirip fungsinya kayak Dynamic Island-nya iPhone. Bakalan ada jendela kecil yang muncul di sekitar kamera depan kalau ada notifikasi maupun ada aplikasi yang berjalan di latar yang butuh notifikasi tempat ini. iPhone banget kan? Sekarang kita bahas bagian kameranya. Ya walaupun bagian kamera belakangnya ini kelihatannya kayaknya ada 3 ya, sebenarnya cuma 2 aja yang bisa buat foto-foto. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan aperture f2.0 dan satu lagi adalah kamera makro 2 megapiksel yang masih fix fokus. Sementara untuk kebutuhan foto selfie, kamera depannya udah 24 megapiksel ya dengan aperture f2.0 juga. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya, ini udah termasuk bagus ya untuk kelas harga di bawah 2 juta. Tapi menurut gue, warnanya tuh cenderung lebih ke soft gitu ya. Tapi untuk dynamic range ini udah cakep, bisa foto-foto dengan background terang, tapi kualitas tetap cemerlang. Kalau buat foto-foto pakai mode malam, berasa banget minim noise dan detail lampu-lampu juga bisa dapat dengan baik. Ya cuma masih berasa gelap aja, nggak dipaksain terang kayak HP-HP lain. Cuma untuk foto-foto selfie-nya, gue ngerasa warnanya pucet banget ya kalau di kondisi di luar ruangan. Dan yang bikin tambah menarik di kelas harga di bawah 2 juta, HP ini tuh kalau buat rekam video udah stabil. Udah ada stabilisasinya, ya walaupun masih elektrik ya, belum stabil-stabil banget. Rekaman video pakai kamera depan Full HD 30 fps kualitasnya kayak gini. Sebenarnya buat rekam video bisa sampai 2K. Cuma ini gue rekamnya di Full HD aja ya, kualitasnya kayak gini. Untuk dynamic range, ya lumayan sih. Lumayan lah, nggak terlalu jelek-jelek amat. Dynamic range itu langitnya bisa kelihatan ya, warna birunya mantap. Dipakai buat jalan kualitasnya kayak gini. Sekarang kita cobain ya, buat kamera utamanya kayak gimana untuk rekaman video. Kayaknya sih udah oke banget nih buat rekam video. Cuman kalau gue lihat sini muka gue tuh berasa agak kayak pucat gitu, dan bibirnya tuh berasa jadi kayak pakai lipstick. Dan kayak gini nih perekaman videonya kalau pakai kamera belakang ini stabil banget karena emang ada stabilisasinya ya, tapi masih AIS. Dan lo bisa lihat untuk perekaman videonya di 30 fps di Full HD kayak gini kualitasnya. Mantap ya, udah kayak ngambang gitu. Kalau untuk pindah fokus, dia juga pindah fokusnya udah nggak perlu ditap lagi. Udah enak pindah fokusnya. Dan perpindahannya smooth banget. Tuh, pindahnya smooth banget. Seakan-akan tuh kayak gimana ya, nggak langsung jeduk, nggak langsung gitu. Terus buat detail juga oke. Kalau dilihat warnanya juga bagus. Ini kalau buat rekam video sebenarnya enak nih. Bisa juga di 2K, cuman kalau di 2K stabilisasinya nggak jalan. Yang pasti nih, dengan harga 1,5 juta buat HP yang gue punya ini ya, yang 256GB atau 1,8 juta buat yang 512GB, ini tuh udah banjir banget. Mewah banget spesifikasinya untuk kelas harga di bawah 2 juta.
Layarnya udah Full HD+, ngecasnya 33 watt, performa Helio G99, dan kamera utamanya 50 megapiksel. Udah gitu storage-nya udah UFS. Yang ini 256 GB dan tambah 300.000 dapat yang 512 GB. Mantep nggak? Ya tapi gue tetap aja nggak rekomendasiin untuk buat beli HP ini. Karena yang tadi gue bilang, perusahaannya udah mundurkan diri dari Indonesia. Terus juga software update-nya, security update-nya aja tahun lalu baru ada. Tahun ini nggak kedengeran, nggak ketahuan bakalan ada apa nggak. Masih Android 14 aja lagi. Ya, tapi kalau misalkan seandainya software update itu bukan masalah buat lo, ya udah, beli aja. Dan segitu aja ya videonya. Semoga bermanfaat. Gue pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Inoi A75. Ini spek mantep banget sih untuk harga di bawah 2 juta. Cuma ya casing HP-nya berasa kayak HP kelas harga 1,5 jutaan sih.